Baik, di sini saya akan melanjutkan part kedua lanjutan project pada ini. Nah, di sini langsung saja kita lanjutkan. Tadi saya sudah sampai di RNAT 1, RNAT 2. Nah, langsung saja kita lanjutkan. Pada video sebelumnya pada router 123 ini sudah terhubung. Nah, di sini saya akan melanjutkannya pada RNAT 1. Kita akan memulai lagi dari RNAT 1 aja. Kita salin mulai dari, karena saya tadi sudah di RNAT 2, langsung saja saya akan mengulangnya mulai dari RNAT 1. Nah, langsung saja kita mulai. Pada RNAT 1 ini kita akan langsung saja ke konfigurasinya. Kita paste. Nah, di sini konfigurasinya sama saja, yaitu hostname, konfigurasi IP address pada interface Giga Ethernet, memberikan konfigurasi OSF, dan konfigurasi NAT. Langsung saja kita ke konfigurasi MLSF1. Nah, pada MSL3.1 ini, di sini kita langsung membuat hostname. Pertama-tama enable konfigurasi terminal. Siap itu hostname, membuat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Nah, setelah itu kita memberikan IP address pada interface VLAN 10 yang ada di 192.168.1.1. Setelah itu VLAN 20 dengan IP address-nya yaitu 192.168.2.1 dan VLAN 30 yaitu 192.168.3.1. Dan subnet mask-nya pada VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 yaitu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya yaitu mengaktifkan routing IP di router dengan IP routing. Setelah itu kita mengkonfigurasi port untuk menghubungkan router ke switch interface Giga Ethernet 1.0.1. Nah, selanjutnya kita langsung ke switch port terowong alloy VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, langsung saja kita ke switch 1. Nah, di sini kita langsung saja pada switch ini kita langsung saja ke mengganti hostname menjadi SW1 dan membuat VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, di sini kita langsung mengaktifkan atau mengkonfigurasi port akses untuk VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, interface rank-nya yaitu FA pada 2 sampai 8, 9 sampai 16 dan 17 pada sampai 24. Nah, langsung saja kita ke konfigurasi switch 2. Nah, pada switch 2 sama saja pada switch pertama tadi, mengganti namanya menjadi SW2,
membuat VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30, mengaktifkan port untuk akses VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30, memberikan switch port mode akses pada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Selanjutnya memberikan switch port mode terang dan switch port terang elevate ke VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Selanjutnya kita akan lanjut ke konfigurasi ke RNAT 2. Nah, RNAT 2 ini sama saja seperti RNAT 1. Langsung saya masuk ke konfigurasinya. Nah, di RNAT 2 ini kita membuat hostname-nya, mengkonfigurasi interface pada memberikan IP address ke setiap interface gigabyte 0/0/0 sampai 0/2/0. Selanjutnya mengkonfigurasi OSPF dan mengkonfigurasi NAT dan mengkonfigurasi static routing. Kita lanjut ke MSL3/2. Nah, di sini pada MSL3/2 ini kita berikan konfigurasinya terlebih dahulu. Nah, di sini sama saja pada MSL3.1 tadi, memberikan hostname, membuat VLAN untuk mengkonfigurasi alamat IP untuk setiap interface VLAN. Ya kan, tadi ada 3 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, mengkonfigurasi IP pada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Nah, setelah memberikan IP address, kita mengaktifkan IP routing yang ada di router. Nah, setelah mengaktifkan, kita mengkonfigurasi terang port untuk menghubungkan router ke switch. Nah, setelah itu kita masuk ke switch port mode terang dan switch terang alloy. Nah, di sini sudah ada pada interface VLAN 10 sudah ada can stick to up. Langsung saja kita ke konfigurasi switch 3 dan switch 4. Nah, langsung saja kita berikan konfigurasi pada switch 3. Nah, di switch 3 ini kita akan membuat hostname-nya. Setelah membuat hostname, kita membuat VLAN 10, membuat VLAN 20, VLAN 30. Setelah kita membuat VLAN, kita mengkonfigurasi port akses untuk VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, setelah itu, setelah membuat akses, kita men-switch port ke mode akses ke VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Setelah membuat mode akses ke setiap VLAN, kita mengkonfigurasi terang port untuk menghubungkan switch ke router. Nah, di sini kita langsung ke interface fast ethernet 0/1, selanjutnya ke switch port mode terang, selanjutnya ke switch port terang allowed ke VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Selanjutnya ke switch 4. Nah, di switch 4 ini langsung saja kita masuk ke CLI. Kita paste dulu baru kita jelasin. Nah, di switch 4 ini sama saja kita memberikan hostname, membuat VLAN 10 sampai VLAN 20, VLAN 30, mengkonfigurasi port akses untuk VLAN tadi, memberikan switch port mode akses, dan mengaktifkan mode terang switch port supaya terhubung ke router. Mohon maaf ada kesalahan. Nah, di switch 4. Nah, selanjutnya kita lanjut ke RNAT 3. RNAT 3 ini sama saja seperti konfigurasi RNAT
1 dan RNAT 2. Nah, di RNAT 3 ini langsung saja kita berikan konfigurasinya. Nah, di RNAT 3 ini kita memberikan hostname-nya, memberikan IP address ke setiap interface Giga Ethernet 0/0/0 sampai 0/2/0. Setelah itu, setelah kita memberikan IP address, kita memberi konfigurasi OSPF pada router OSPF 1. Setelah mengkonfigurasi router OSPF, kita mengkonfigurasi NAT. Nah, setelah kita mengkonfigurasi NAT, kita akan mengkonfigurasi lagi ke static router utama dan cadangan. Nah, di sini sudah aktif. Langsung saja kita langsung ke MSL3/3. Mohon maaf sebelumnya ada sedikit kurang. Nah, kita langsung konfigurasi ke MSL/3.3. Nah, di MSL/3 ini sama saja pada MSL sebelumnya. Nah, mengganti nama, mengganti hostname-nya, membuat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 untuk switch 5 dan switch 6. Nah, setelah itu kita mengkonfigurasi interface VLAN 1, 10, 20, dan 30. Nah, setelah itu mengaktifkan routing IP router. Setelah itu kita harus mengkonfigurasi terang port untuk menghubungkan router ke switch dengan switch port mode terang dan switch port terang Alouette VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, selanjutnya kita berikan konfigurasi pada switch 5. Nah, di switch 5 ini itu kita tinggal membuat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Kita membuat itu supaya terhubung ke MSL3 dan router. Nah, ini dia konfigurasinya. Nah, setelah itu, setelah kita membuat name, kita memberikan akses port kepada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Setelah itu, setelah kita memberikan akses port, kita mengkonfigurasi terang port untuk menghubungkan switch ke router dengan mode switch port terang Alouette VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, selanjutnya kita ke VLAN 6. VLAN 6 sama saja ke switch 6 sama saja ke switch 5 tadi. Yaitu kita menambahkan nama VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan memberikan akses port pada setiap VLAN. Nah, setelah kita memberikan akses port pada VLAN, kita menghubungkan switch 2 ke semua router di setiap region. Setelah itu, kita memberikan switch port terang Alouette VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, selanjutnya kita langsung ke RNAT 4. RNAT 4 itu sama saja, kita mengganti hostname-nya menjadi RNAT 4. Setelah memberikan hostname, kita memberikan IP address ke setiap interface Giga Ethernet yang ada di Giga Ethernet 0/0/0 sampai 0/2/0. Nah, setelah kita memberikan IP address-nya, kita konfigurasi OSF pada router OSF 1. Setelah itu kita mengaktifkan routing IP router. Setelah itu mengkonfigurasi NAT dan mengkonfigurasi static routing. Kita langsung saja ke MSL3/4. Nah, ini sama saja konfigurasinya pada MSL sebelumnya. Kita mengganti namanya, terus membuat VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah,
membuat VLAN ini. Setelah itu kita berikan IP address pada setiap VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Dan setelah itu kita konfigurasi trunk port untuk menghubungkan router ke switch. Nah langsung saja kita lanjut ke switchnya. Nah di switch 7 ini sama saja seperti sebelumnya. Pada switch sebelumnya kita mengganti hostname-nya. Setelah itu membuat name VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Setelah itu kita memberikan akses pada switch 7 ini pada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 supaya terhubung ke router. Setelah itu kita menghubungkan switch atau mengkonfigurasi trunk port dari switch ke router. Nah begitu saja pada switch 8. Switch 8 sama switch 7 sama saja. Kita memberikan akses pada nama VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Setelah memberikan nama, kita memberikan akses port untuk VLAN 10, 20, dan 30. Nah setelah itu kita mengkonfigurasi trunk port menghubungkan switch kedua ke router. Nah itu saja dari MSL. Nah selanjutnya kita akan lanjut konfigurasi ke RPT dan RGUI Polinela. Nah ini adalah konfigurasi terakhirnya. Nah ini adalah kita akan memberikan konfigurasi di sini. Langsung saja kita paste. Nah di RPT ini kita sama saja seperti sebelumnya. Di sini saya memberikan hostname, memberikan IP address pada interface Giga Ethernet supaya bisa ngeping pada setiap ini router yang lain yang ada di setiap region. Nah setelah itu kita memberikan router BGP 6000 dengan NAC board 172.100.11.1. Nah setelah itu kita memberikan konfigurasi. Maaf ada sedikit kesalahan. Setelah itu kita berikan konfigurasi ke RWG Polinela. Nah baik, kita memberikan RWG Polinela ini supaya terkonek pada server-server yang ada di Polinela dan di DHCP-nya. Di sini langsung saja kita konekin. Nah setelah itu di sini saya sudah mengkonekin di RWG Polinela dan memberikan IP address pada setiap interface supaya bisa ngeping dari setiap router-router yang lain. Nah dan memberikan IP NAT and site source slash in interface pada Giga Ethernet 0/0 overload. Nah selanjutnya itu saja penjelasan yang bisa saya paparkan dari paket tracer project ini. Yang kita tugaskan yaitu mengkonfigurasi BGP, mengkonfigurasi OSF, mengkonfigurasi NAT,
mengkonfigurasi SW layer 3, dan mengkonfigurasi VLAN 10, 20, dan 30. Nah, pada area Polinela di sini kita diberikan 6, yaitu seluruh IP perangkat di VLAN apapun mendapatkan IP address dari DHCP server dengan DNS 1 diarahkan IP server publik 1. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan, pada project kali ini ternyata kita bisa mendapatkan atau mengkonfigurasi mulai dari region 1, region 2, dan region 3, region 4. Kita bisa mengkonfigurasi secara jarak jauh pada project ini. Nah, sekian, terima kasih atas penjelasan saya. Jika ada satu atau dua kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.